diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sekarang kita bertanya, pemindahan kekuasaan dari siapa? Dari Jepang. Jepang sudah kabur, sudah melarikan diri karena dibom tanggal 14 Agustus, sudah lari dari Indonesia. Indonesia nggak punya penguasa, serah terima sama Belanda. Belanda sudah 3 tahun sebelumnya dihajar oleh Jepang. Terus pemindahan kekuasaan ini dari siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, saya sedang berdiri di depan bangunan Masjid Rafiuddin yang sudah selesai pengecoran lantai 2-nya, dan insya Allah dalam beberapa hari akan dibongkar dan kita mulai pembangunan interior, dan kita akan mulai pengajian kitab kuning di masjid yang kita cintai ini. Kaum muslimin muslimat, salurkan bantuan Anda, infak dan sedekah untuk kepentingan dakwah, ibadah, taklim wa ta'alum dan khidmat atas agama, juga untuk keperluan kaum duafa khususnya di daerah Medan dan Sumatera Utara, ke Yayasan Barokah Sumatera Utara, Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 762 62 62 777. Sekecil apapun yang Anda sampaikan akan berharga untuk kita, untuk Anda dan untuk agama. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa mengamalkan satu perbuatan baik walau sebesar zarah, Allah melihatnya dan Allah mengajarinya dengan pahala. Terima kasih, saya Tengku Zulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ketika Turki Utsmaniyah berdiri tahun 1300 itu, sebelum itu sekitar 40 tahun sebelum itu masih era dinasti Seljuk. Itu di Aceh sudah berdiri satu kerajaan. Jadi sebelum Turki, yang disebut Kerajaan Samudra. Kerajaan Samudra ini rajanya asli orang Melayu, orang Aceh, orang negeri Nusantara ini, bukan pelarian atau orang-orang yang menyelamatkan diri dari dinasti Abbasiyah atau dinasti Seljuk. Ini asli orang Nusantara, namanya Merah Silu. Merah Silu ini kemudian diangkat menjadi raja di Kerajaan Samudra. Nah, beliau menulis surat ke Syarif Mekah untuk minta pengangkatan resmi, artinya di bawah khilafah Islamiyah juga, tapi belum ada Turki Utsmaniyah. Maka Syarif Makkah menuliskan surat pengangkatan resmi kepada Merah Silu untuk menjadi raja Nusantara dengan gelar sama dengan nama Syarif Makkah itu, yaitu Malikus Sholeh. Syarif Makkah namanya Malik As-Sholeh, Malikus Sholeh. Maka jadilah Merah Silu itu namanya Malikus Sholeh. Nama aslinya Merah Silu. Kuburannya ada di gedung juga di Lok Sumawe, ya, sangat bersahaja, hanya beratap langit, tidak ada apa-apa, hanya batu nisan, batu sungai saja. Tetapi tercatat dalam sejarah karena di sebelah-sebelahnya ada anak-anaknya, Malikus Zohir, Malikus Zohir II, terus cicitnya karena anak dari Malikus Zohir II yaitu Malikus Zohir III, namanya Zainul Abidin. Itu dibawa oleh Laksamana Cheng Ho ke Cina untuk dididik di Cina, tetapi sayang beliau wafat di Cina. Jadi itu ditulis dalam aksara Cina di buku Cina, namanya Chainuli Apitingki, ya. Zainul Abidin maksudnya. Nah, Zainul Abidin ditulis dengan aksara Cina menjadi Chainuli Apitingki. Nah, jadi sebelum Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah, Khilafah Turki Utsmaniyah, Aceh sudah punya kerajaan Islam pertama di Nusantara, Merah Silu, Kerajaan Samudra. Jauh ke bawah di daerah Pasai, kemudian muncul satu kerajaan lagi, kerajaan Islam namanya Pasai. Ini sudah zaman Turki Utsmaniyah. Ada persaingan, biasalah namanya sultan kan, untuk melebarkan wilayahnya. Tetapi kemudian dengan perasaan bersatu, akhirnya mereka menikah.
Jadi anak kerajaan Samudra dengan anak kerajaan Pasai dinikahkan, dan dua kerajaan ini menjadi kerajaan Samudra Pasai. Dari sama-sama Aceh, cuman yang satu di timur, yang satu di Aceh Utara. Jadi dua-duanya menjadi kerajaan Samudra Pasai. Dari kerajaan Pasai ini muncul seorang pemuda yang alim, ibunya orang Champa. Ini yang kemudian menjadi Sunan Gunung Jati. Ya. Karena ketika Pasai jatuh ke tangan Portugis, beliau tidak rela dan beliau pergi ke Jawa, bergabung dengan Falatehan, Raden Fatah. Kemudian beliau diangkat menjadi wali atau penguasa di Cirebon. Jadi Sunan Gunung Jati itu anak Pasai, anak Aceh, yang ibunya dari Champa. Saudara-saudaraku sekalian, hubungan negeri-negeri Nusantara yang dikuasai oleh 200-an sultan, dari mulai Aceh sampai Raja Ampat, Papua, itu tidak bisa dipisahkan dengan khilafah Islamiyah. Orang-orang yang mencoba memisahkan adalah orang-orang yang tidak tahu malu atau buta sejarah. Jadi saya ingin beritahu bahwa ada 200 kerajaan Islam di Indonesia yang semuanya berafiliasi ke Turki Utsmaniyah sebelum Indonesia merdeka. Kalau kerajaan Aceh udah jelas tadi ada suratnya ya, ketika Sultan Mansur Shah menuliskan surat pada tahun 1850 mohon izin untuk memerangi Belanda karena kerajaan Pagaruyung di Sumatera Barat jatuh ke tangan Belanda. Padahal perlawanan itu sampai 23 tahun dilakukan oleh Teikhir Fadri, ya, Teikhir Fadri, yaitu harimau-harimau Fadri yang berwarna putih. Itu ada Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nanrence, Tuanku Rao, sampai Tuanku Tambusai di negeri Riau. Dan alhamdulillah akhirnya Tuanku Tambusai jadi pahlawan nasional, dan saya sebagai sekretaris umum seminar pahlawan nasional di Riau waktu itu, saya masih muda sekali, baru jadi dosen muda di Universitas Sumatera Utara. Nah, Tuanku Tambusai itu 27 tahun melawan Belanda, tidak mati. Beliau mengungsi ke Seremban, Negeri Sembilan Malaysia, dan kuburan beliau ada di sana. Nah, tapi kejatuhan kerajaan Pagaruyung dan kalahnya Padri itu menyebabkan Sultan Aceh marah. Dan beliau menulis surat kepada Sultan Turki Utsmaniyah untuk minta izin melawan Belanda, dan perlawanan itu masif. Aceh perlu dicatat besar-besar, tidak pernah menyerah dengan Belanda. Sejak tahun 1850 dapat izin perang dari kerajaan Turki Utsmaniyah, khilafah kita, sampai tahun 1907 Aceh masih melawan. Dengan ditangkapnya Cunyadin 1907, wafatnya suami beliau Tengku Umar Johan Pahlawan 1905 tidak membuat perlawanan Aceh berhenti. 1907 Cunyadin kemudian ditangkap Belanda, kemudian dibuang ke Sumedang, dan kuburannya ada di sana. Beliau seorang hafizah, hafal Quran 30 juz. Beliau sudah buta waktu itu 1907, dan beliau pakai ijazah. Artinya ijazah itu kain hitam yang ditutupkan ke kepala, wajahnya hanya nampak matanya saja. Jadi Cunyadin ini bercadar, namanya ijazah. Jadi kalau ada kiai di Indonesia yang mengatakan cadar itu budaya Arab, ini kurang, terlalu banyak makan micin ini kiai. Kami orang Aceh sudah ratusan tahun pakai ijazah ya. Nenek saya orang Aceh, jadi saya tahu betul. Dan di Sumatera Timur juga saya banyak foto-foto yang bisa diunggah. Wanita-wanita Sumatera Timur yang kemudian menjadi Sumatera Utara bergabung dengan Residen Tapanuli itu rata-rata pakai cadar, orang-orang solehnya. Nah, jadi Bapak yang mulia, tidak diragukan jejak khilafah di Indonesia itu 200 kerajaan. Yang perlu saya garis bawahi adalah pidato Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Kongres Umat Islam ke-5 di Yogyakarta, dibuka oleh Presiden Republik Indonesia baru dilantik waktu itu Pak Jokowi. Dalam pidato Sri Sultan Hamengkubuwono X itu dikatakan bahwa berdirinya kerajaan Mataram Islam yang disultani oleh Hamengkubuwono I itu dilantik oleh 2 bendera sebagai surat pelantikan dari Turki Utsmaniyah.
Yang pertama khilafah Islam, di situ dibilangnya khilafah Islam. Beliau tidak katakan Turki, khilafah Islam. Yang pertama adalah bendera hitam, robekan kelambu Ka'bah yang bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian surat kedua itu adalah bendera hijau yang bertuliskan Muhammadun Rasulullah. Dengan dua surat, dengan dua bendera hitam dan hijau inilah Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dilantik menjadi khalifah di tanah Jawa. Jadi khalifah ing tanah Jawi, yang dalam bahasa Jawanya Hamengkubuwono ing tanah Jawi, ya, khalifah fil ardil Jawi, khalifatullah fil ardil Jawi. Jadi menjadi Hamengkubuwono ing tanah Jawi. Ini diceritakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Artinya tidak bisa dipungkiri bahwa kerajaan Sri Sultan ini juga cikal bakalnya dilantik oleh khilafah Islamiyah. Kemudian kerajaan-kerajaan di Sumatera, ya, yang saya lihat ini dari mulai Sumatera Timur saja. Sumatera Timur itu ada 16 kerajaan. Karena dulu Aceh Tamiang itu masih masuk ke dalam Langkat Tamiang, jadi masih masuk wilayah Sumatera Timur. Di Langkat Tamiang ini yang sekarang menjadi Aceh Tamiang itu ada 3 kerajaan: Seruai, Kerajaan Banuaraja, dan Kerajaan Sungai Hiu. Istananya masih ada. Ya, kalau Banuaraja karena nenek saya dari situ. Nenek saya itu perkawinan antara anak Banuaraja dengan anak Raja Seruai. Itu buyut perempuan saya. Nah, jadi saya masih istana, ya itu masih kami rawat, istananya masih kami rawat, dan saya tahun lalu menginap di situ, datang ke situ menjumpai keponakan saya yang tinggal dan merawat istana itu. Kemudian di bawahnya ada Kerajaan Sultan Langkat. Ini orang kaya bener karena beliau punya minyak di Pangkalan Berandan dan Pangkalan Susu, punya kapal uap. Tapi beliau kerajaan Islam, tunjuk kepada Turki Utsmaniyah, dan punya mufti, ya, punya mufti. Tuan Kadi besarnya Abdul Rahim, bukan mufti tapi Tuan Kadi. Abdul Rahim ini punya anak Imaduddin Abdul Rahim, Bang Imad yang di ITB. Jadi bapak beliau itu Tuan Kadi di istana Sultan Langkat. Ke bawahnya ada Sultan Delhi. Nah, Sultan Delhi ini saya kan tinggal di Medan, ya. Kebetulan Sultan Delhi ini kawin dengan anak Sultan Serdang, dan istri Sultan Serdang, Permaisuri Sultan Serdang itu nenek saya dari pihak bapak saya, ya, jadi Tengku Darwisyah namanya. Jadi saya pernah bicara langsung dengan Sultan Delhi yang tua, yaitu Tengku Azmi. Tengku Azmi Sultan Delhi waktu itu cerita bahwa salah satu kakek beliau itu pergi haji pakai cadar. istri beliau pakai, masih ada fotonya di Istana Delhi. Kemudian menghadap ke Syarif Makkah untuk minta mufti bagi kerajaan Delhi. Jadi kerajaan Delhi ini kemudian dibukalah buku catatan. Ternyata ada anak Delhi dari Labuhan itu mengaji di Mekah, namanya Hasan Maksum. Maka kemudian Syarif Makkah mengatakan ini tidak perlu lagi dikirim dari Mekah karena ada anak Delhi yang ngaji di sini bertahun-tahun. Maka dilantiklah Syekh Hasan Maksum itu menjadi mufti kerajaan Delhi. Jadi ini izin daripada khilafah Islamiyah. Dari Syekh Hasan Maksum inilah, ini kakek guru saya. Dari beliau inilah menurun seluruh ulama-ulama besar di Sumatera Utara yang kemudian mendirikan organisasi Islam Al-Wasliyah pada 1926. Hampir rata-rata itu, ya, itu murid Syekh Hasan Maksum, seperti Syekh Arsad Talib Lubis, ya, adik ipar kakek saya, ya, Anda Sulaiman itu imam besar Masjid Raya Sultan Delhi, Abdurrahman Syihab dan lain-lain yang mendirikan Al-Wasliyah. Di bawahnya lagi ada Kerajaan Serdang. Kerajaan Serdang ini muftinya Tengku Air Fakhruddin, masih kakek sepupu kami lah. Itu udah jelas kita ini ke Turki Utsmaniyah semuanya. Kalau udah berdirinya kerajaan pada abad ke-14, 200 kerajaan Islam di seluruh Indonesia itu tidak bisa dipungkiri punya hubungan dengan khilafah Islamiyah. Nah, saya akan kembali kepada masa sekarang. Pertemuan kami Ormas Islam Matla'ul Anwar dengan Menteri Agama, ya, awal-awal beliau baru dilantik, dengan tegas kami mengatakan tidak mungkin menghapuskan sejarah khilafah dari Indonesia.
Dan waktu itu kesepakatan beliau tidak akan hapuskan dari pelajaran-pelajaran agama. Hanya saja beliau masukkan dia ke dalam sejarah, tidak diletakkan dalam pelajaran fikih. Ini kesepakatan. Jadi kalau koran ini mengatakan dicabut dari buku-buku pelajaran ini, kita akan cek ulang. Kalau begitu akan ada terjadi pengkhianatan kesepakatan. Sebab nggak bisa dihapuskan ini khilafah ini kan, kalau di dalam sejarah mana bisa menghapus khilafah dari Indonesia. Itu mengkhianati keilmuan. Ya, karena itu sejarah kok bisa dihapus. Nah, bahkan tadi seperti yang saudara kita katakan tadi, sebetulnya dari zaman Khalifah Rasulullah itu sudah ada, Khulafaur Rasyidin sudah ada hubungan dengan negeri Nusantara. Seperti misalnya di zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan, beliau menulis surat kepada Ratu Shima di Jawa. Ratu Shima ini belum Islam, tapi sudah mengamalkan hukum Islam. Dan itu dicatat dalam sejarah-sejarah, buku-buku sejarah yang pernah saya baca juga. Waktu saya masih SMP saya baca. Ratu Shima ini punya seorang anak Pangeran Mahkota. Kemudian satu hari dia berjalan, ternyata sudah ada pundi-pundi uang. Dulu kan uang emas sama perak aja. Pundi-pundi uang yang jatuh di tengah jalan. Tidak ada satupun yang berani mengambil pundi-pundi uang itu. Sampai berbulan-bulan akhirnya ditendang itu sama pangeran itu. Pundi-pundi emas itu ditendang, berserakanlah uang emas di jalan raya itu. Maka kemudian sampai kepada Ratu Shima perbuatan anaknya Pangeran Mahkota. Maka Ratu Shima memotong kakinya sebagai hukuman. Jadi Pangeran Mahkota kakinya dipotong karena menyepak pundi-pundi emas seorang Arab yang kebetulan pundi-pundinya jatuh. Biarkan di situ sampai orangnya datang mengambil lagi. Ini kan hukum Islam nih, dipotong kakinya. Nah, dalam satu buku, sayangnya buku itu saya baca masih SMP. Buku itu tidak ada sampulnya, jadi tidak ingat saya judulnya. Tapi di situ dikatakan pundi-pundi uang itu adalah milik Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, utusan daripada Khalifah Muawiyah bin Abi Sofyan untuk mendakwahkan Islam ke negeri Nusantara. Dan di negeri Barus, 850 anak tangga di sebuah bukit, itu ada satu kuburan seorang sahabat Nabi namanya Syekh Mahmud. Dikabarkan beliau adalah bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan beliau punya murid di bawah di Taman Mahligai, makam-makam tabi'in. Di situ ada Syekh Rukunuddin. Pada batu nisan beliau tertulis Syekh Mahmud itu wafat tahun 48 Hijriah. Artinya beliau sudah wafat pada zaman Sayyidina Muawiyah bin Abi Sofyan radhiyallahu anhu, sudah wafat. Artinya beliau sudah dakwah di negeri Barus itu ya. Dan saya baru sebelum puasa Ramadan kemarin berziarah ke Bakara. Bakara itu ada satu raja Batak, Sisingamangaraja 1-12. Nah, di pinggir Danau Toba itu ternyata di Bakara itu saya bicara dengan cicitnya. Mereka mengatakan kami tidak makan babi, tidak makan anjing. Dan kami sudah jadi kerajaan 500 tahun sebelum penjajah Belanda datang ke negeri Batak. Saya katakan kalian ini sebetulnya agama Islam, tapi belum tuntas karena kalian namanya Parmalim. Parmalim itu asal kata mu'alim. Mu'alim itu guru dalam bahasa Arab. Oh iya, memang Singamangaraja disebut sang guru ya. Mu'alim itu guru. Par itu dalam bahasa Batak dijadikan. Jadi Parmalim dijadikan guru. Beliau punya tikar sembayang dan beliau punya zawiyah, kamar kecil khusus untuk beliau berzikir di situ yang disebut Bonapasogit dalam bahasa Batak. Dan beliau itu mendapatkan ilmunya itu dari Barus. Jadi Singamangaraja I itu mendapatkan ilmu menjadi mu'alim ini itu di Barus. Pakaiannya jubah serban. Jadi Singamangaraja itu bajunya orang Parmalim itu pakai jubah serban seperti saya, pakai tongkat hitam, dan istrinya pakai cadar hitam-hitam. Dan mereka itu di dalam lambang negara Singamangaraja 11 yang jadi pahlawan kan Singamangaraja 12 itu ditulis di situ Maulana Kutanya. Jadi Maulana Kutana artinya raja negeri. Jadi dan itu stempel Raja Singamangaraja itu ditulis dalam bahasa Arab, huruf Arab, yaitu huruf Jawi. Walaupun bahasanya bahasa Batak, tapi tulisannya tulisan Jawi. Padahal Batak punya tulisan. Batak punya tulisan 19 huruf. Tapi kenapa dipakai Melayu? Nah,
Karena beliau tidak Kristen, beliau tidak beragama Kristen, tidak beragama Nasrani beliau. Dan buktinya Singamaraja 12 anak beliau menentang Belanda. Nah sekarang kalau kita tarik garis, ini Singamaraja 1 sampai 12 itu dapat sumbernya dari Barus. Dan Barus kita ketahui ada sejak Khulafaur Rasyidin, sejak zaman Turki, sejak zaman Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah bapak saudara yang mulia serta para pemirsa sekalian, nantinya kita akan bisa ketahui. Saya akan konfirmasi lagi kepada Menteri Agama. Kalau ini dia hapus, ini sesuatu penyelewengan, pengingkaran kesepakatan dan satu pengkhianatan terhadap ilmu. Tidak boleh dipisahkan sejarah khilafah ini. Dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden kita yang masih ketua umum MUI nonaktif, selalu mengatakan bahwa khilafah Islamiyah itu keniscayaan dalam sejarah Republik Indonesia, tidak bisa dipisahkan. Meskipun kemudian pada tanggal 18 Agustus kita sepakat bentuk negara kita NKRI, tapi jangan dibuang itu sejarah khilafah itu. Nah, kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, ada kesalahpahaman umat Islam Indonesia yang sengaja dibentuk opininya bahwa khilafah ini akan memberangus negara kesatuan Republik Indonesia. Ini satu penyesatan pikir yang disengaja dibuat agar kita membenci kepada sejarah Islam kita. Sedangkan waktu zaman Aceh saja, ya kan, di zaman kerajaan Pagaruyung dan 200 kerajaan sebelum Indonesia merdeka, kita itu berdiri sebagai sultan-sultan berkuasa penuh. Walaupun berada di bawah naungan khilafah Islamiyah, tapi Turki Utsmaniyah tidak pernah menganggap kita ini sebagai negeri jajahan. Tidak pernah menganggap semua negeri yang ada harus dihapuskan, ganti nama Turki Utsmaniyah semua, tidak. Aceh tetap dengan kerajaan Aceh. Kerajaan Sumudra Pasai kemudian bergabung jadi kerajaan Sumudra tambah Pasai jadi Sumudra Pasai. Di Delhi kerajaan Delhi. Apa saja coba? Kerajaan Serdang, kerajaan Pak Langga Payung, Kota Pinang, Bilah, Panai, kerajaan Sultan Asahan, semuanya tetap raja-raja berkuasa penuh 100% terhadap rakyatnya, mengelola harta negaranya bersendirian dan tidak bayar upeti ke Turki Utsmaniyah. Tetapi punya jalinan yang luar biasa, sehingga ketika Kohler datang ke Aceh itu, Kohler itu ditembak mati oleh seorang pejuang Belanda, pejuang kita, Tengkulum Raja, namanya Tengkulum Raja, berusia 19 tahun, seorang kepala desa di Aceh. Beliau merayap di depan Masjid Raya itu, kemudian ditembak, kena jantungnya, dan Kohler, Mayor Jenderal Kohler, pimpinan Belanda waktu itu mati karena mereka anggap enteng. Dikira Aceh cuma punya rencong, punya pedang, punya tombak. Jadi dia punya jarak agak jauh dari masjid itu. Dia tidak tahu bahwa Aceh punya senapang, punya meriam yang dikirim oleh Turki Utsmaniyah jauh sebelum penjajah Belanda datang ke Indonesia. Bahkan Laksamana Malahayati itu punya meriam, punya kapal tempur dan membunuh Cornelis de Houtman, seorang penjelajah Belanda yang pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1595, mendarat di Banten. Cornelis de Houtman itu dibunuh oleh Panglima Perang Aceh, seorang wanita namanya Malahayati. Dari mana punya persenjataan, bisa jumpa kapal dengan kapal Aceh dengan Belanda? Ya kan kita punya meriam yang sama, punya senapang yang sama. Dari mana dapat persenjataan itu? Dari kerajaan Turki Utsmaniyah. Oleh karena itu saya ingin sampaikan, orang yang mau menghapus jejak khilafah di Indonesia adalah penipu sejarah. Orang-orang yang culas, yang tidak menghargai kemuliaan ilmu. Yang kedua, mereka menipu umat dengan mengatakan kalau terjadi lagi khilafah Islamiyah di dunia, maka leburlah seluruh kerajaan-kerajaan negara-negara di seluruh dunia. Nanti Indonesia nggak ada lagi, Republik Indonesia, semuanya jadi khilafah Islam. Ini kan kebohongan publik. Orang 200 kerajaan Islam di Indonesia sebelum Indonesia merdeka ada kok, semuanya otonom semua. Kerajaan Serdang dengan kerajaan Delhi walaupun berdekatan hanya jarak 30 km, mereka punya kekuasaan masing-masing. Supaya besar, Sultan Delhi ini kawin dengan anak Sultan Serdang.
Tuanku Putri Serdang dikawini oleh Sultan Delhi. Jadi mereka ini jadi menantu walaupun sama-sama raja. Siapa bilang kalau di bawah Turki Utsmania kemudian kerajaan-kerajaan atau negara-negara sedunia akan hilang, musnah, NKRI akan musnah. Ini harus dibantah dengan keras. Tidak benar begitu ya. Jadi demikian saja saya pikir yang saya sampaikan pertama ini. Ustaz, ya. Kenapa ya kalau di dalam buku-buku sejarah kita yang tadi Ustadz sampaikan ada 200 ya kerajaan dan itu merupakan bagian dari kekhilafahan Turki. Tapi di dalam sejarah kita tidak mengenalnya. Mungkin yang paling kita kenal hanya Samudra Pasai. Ini kenapa kira-kira? Ya, yang siapa yang menulis? Sejarah ditentukan oleh sang penulis, sang pemenang. Jadi ketika sejarah ini mulai ditulis kan zaman Orde Lama. Orde Lama kan dikuasai oleh orang yang tidak suka Islam. Kita harus mengatakan dengan jujur, Orde Lama tidak suka dengan Islam. Buktinya apa? Partai Islam dia bubarkan, Masyumi. Padahal pemenang pemilu kan. 58 kursi konstituante sama banyaknya dengan PNI-nya Bung Karno. Tapi dibubarkan secara diktator oleh Bung Karno dengan tanda kutip. Kemudian ulama-ulama pendukung Masyumi karena tidak mau bergabung dengan Nasakom, nasionalis agama dan komunis, itu diburu, dipenjara. Buya Hamka, Syekh Isa Ansori, Muhammad Nasir, kemudian di Medan itu Syekh Arsyad Talib Lubis, Ghazali Hasan, itu dipenjara. Syekh Sa'ad sampai gagal ginjal. Karena paman guru saya mengazankan saya itu Buya Bakhtiar itu seguru dengan Buya Hamka. Beliau mengatakan Buya Hamka sempat minum kencing di penjara, nggak dikasih air minum. Jadi kalau saya saat Sekjen Masyumi sampai gagal ginjal, ya karena minum kencing. Bagaimana nggak gagal? Nah ini kan penulis-penulisnya orang yang benci dengan Islam. Mana mungkin dia jujur mengatakan ada 200 kerajaan Islam. Tugas siapa menulis ulang? Tugas kita. Saya dengan kawan-kawan dari Lentera, anak-anak muda Melayu, kita sudah tulis, mufti-mufti kerajaan sudah ditulis. Kerajaan Indrapura muftinya Muhammad Zain, kerajaan Delhi muftinya Syekh Hasan Maksum, kerajaan Langkat, itu semua sudah kita tulis mufti-muftinya. Jadi kita akan buat satu tayangan televisi, film pendek begitu, bahwa 16 kerajaan Islam di Sumatera Timur, semuanya kerajaan Islam sebelum Indonesia merdeka. Dan kemudian bergabung. Kalau dari Aceh sampai ke Papua, Raja Ampat sampai sekarang, kalau itu dari Aceh sampai Lampung. Sultan Toha di Jambi juga Turki Utsmania, kan orang Islam juga, kerajaan Islam. Kerajaan Sultan Badaruddin di Palembang itu sudah jelas kerajaan Islam. Di mana kita mau membuang ini? Pagaruyung mah kan jauh sebelumnya sudah adat bersedi syarak bersedi kitabullah. Makanya ya bukan saja memutus, menghapus, dia memanipulasi seolah-olah kerajaan-kerajaan Nusantara ini adalah kerajaan-kerajaan diktator, feodal, kan difitnah sebagai feodal. Nah kemudian afiliasi politik PKI membunuh sultan-sultan yang ada di Sumatera Timur pada satu malam yang sama. Pada tahun 1946 itu mereka membunuh serentak, seluruh sultan itu dibunuh. Ada yang selamat tapi banyak yang mati, keluarga-keluarganya. Ini Sultan Langkat sampai sekarang kan kuburannya nggak ketahuan di mana. Sultan Tengku Saibun daripada Asahan itu semua dibunuh. Ya ada yang disiksa. Yang selamat cuma kerajaan Delhi karena kebetulan di situ ada Westerling. Yang paling mengejutkan saya baru dapat kabar yang menyerang kerajaan Delhi itu adalah Tan Malaka dan kawan-kawan. Pendiri PKI Putih ini ya. Jadi kan mengejutkan sekali itu. Saya baru tadi malam saya agak shock juga membaca itu, bahwa kerajaan Delhi itu diserang 3 hari 3 malam. Saya tahu sebab kan bapak saya pun tinggal di Medan, kakek saya pun cerita tentang itu. Kakek saya kan keluarga Sultan Serdang. Selamatnya itu karena ada Tengku Nurdin. Tengku Nurdin itu bapak dari Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin, beliau kolonel. Bapak saya ikut perang sampai mundur sampai ke Merdingding, perbatasan Aceh Utara, melawan penjajahan Belanda. Kerajaannya tapi istananya dibakar. Delhi selamat nggak dibakar karena ada Westerling. Pasukan Westerling sedang berada di Delhi. Tapi yang menyerang itu 3 hari 3 malam di bawah pimpinan Tan Malaka. Ini kan mengejutkan. Kenapa sultan-sultan harus dibunuh? Mereka kan sultan-sultan Islam. Mereka tidak menjajah rakyatnya. Mereka berdaulat penuh selama ratusan tahun, bukan baru-baru 10-20 tahun. Berketurunan. Nah ini pasti ada satu gerakan.
Sehingga ketika kita terkejut membaca teks proklamasi, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sekarang kita bertanya, pemindahan kekuasaan dari siapa? Dari Jepang. Jepang sudah kabur, sudah melarikan diri karena dibom tanggal 14 Agustus, sudah lari dari Indonesia. Indonesia nggak punya penguasa. Serah terima sama Belanda. Belanda sudah 3 tahun sebelumnya dihajar oleh Jepang. Terus pemindahan kekuasaan ini dari siapa? Sebetulnya kalau mau jujur, pemindahan kekuasaan itu dari sultan-sultan yang 200 itu. Dari kerajaan-kerajaan. Iya. Dan kan kerajaan Siak membantu Bung Karno 12.000 triliun, 12.000 Gulden, 1 triliun itu. Yang itu saya sendiri yang menelitinya karena kurang bahan ketika selesai seminar itu. Sebagai sekretaris umum saya pergi ke Aceh. Nah, saya jumpa Bupati Aceh Besar Zaini Bakri, 32 tahun jadi bupati. Beliau sudah stroke. Beliau diktekan apa, ada 9 atau 12 poin, saya tulis tangan, kemudian saya ketik di toko Cina. Kemudian foto yang ada di dindingnya itu saya repro. Di situ ada Bung Karno di depan Istana Negara, Ibu Fatmawati, kemudian Raja Aceh Sultan Mahmud, kemudian Sultan Syarif Kasim Sultan Siak, kemudian istrinya Tengku Sarifah, kemudian Wali Kota Zaini Bakri, kemudian di sebelah paling kiri adalah Tengku Ali Hashmi, waktu itu overstay, Letnan Kolonel, Ketua Divisi Tanah Rencong, yang kebelakangan jadi Gubernur Aceh tahun 63, kemudian jadi Ketua Majelis Ulama Indonesia pada akhir hayatnya. Dari situlah saya dapat 8 atau 9 buku tentang bagaimana Sultan Syarif Kasim datang ke istana memberikan uang. Nah, sekarang ternyata tidak ada surat penyerahan kekuasaan, tetapi penyelamatan aset dan kursi singgasana dan ini mahkotanya diserahkan kepada Bung Karno. Sekarang sudah terjadi di Siak ini. Siak Senidopura, pusat kerajaan Sultan Syarif Kasim ini, kerajaan Siak sedang bergolak menuntut kembali istana itu dikembalikan kepada keluarga karena tidak ada, pernah ada. Jadi hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain itu kan dibuat oleh Bung Karno dan kawan-kawan, bukan dibuat oleh Sultan begitu. Nah, ini harus digali ulang. Saya begini ya, kami semuanya orang-orang Melayu ada 16 kerajaan tidak pernah ingkar dengan NKRI. Udah, ini kesepakatan kita, tapi jangan dihapus dong sejarah kesultanan, sejarah khilafah, jasa kita memerdekakan Indonesia ini jangan dihapus, jangan dianggap cuma orang Jawa aja yang berjuang. Ini kita orang Sumatera juga ikut perang, kita juga berkorban nyawa dan harta. Jadi ini yang kadang-kadang perlu ditelusuri ulang, dan saya mau kita bentuk bersama-sama tim untuk meneliti ulang, merekonstruksi sejarah 200 kerajaan Islam ini, dan bagaimana pemindahan kekuasaan dulu penuh dengan pertumpahan darah pada tahun 1946. Itu harus diusut. Siapa yang membunuh sultan-sultan Islam di seluruh Nusantara itu? Siapa yang membunuhnya? Nah, PKI. Kalau PKI perintah siapa? Harus ada rekonstruksi sejarah. Terima kasih. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith.